Dalam sidang perdananya, Nicolas Maduro menyatakan dirinya masih menjadi kepala negara Venezuela dan tidak bersalah atas seluruh tuduhan. Persidangan Nicolas Maduro dan istrinya Cilia Flores dimulai di Pengadilan Federal New York, Senin 5 Januari waktu setempat atau Selasa waktu Indonesia. Maduro menyampaikan pernyataan tersebut saat Hakim Alvin Hellerstein menanyakan identitas dirinya. Maduro menegaskan bahwa ia diambil paksa dari kediamannya di Caracas dan tetap mengaku sebagai presiden sah Venezuela. Maduro dan Flores datang dengan baju tahanan berwarna biru Ben-Hur dan dikawal ketat. Aturan di Amerika Serikat melarang pengambilan foto di dalam ruang sidang sehingga semua momen didokumentasikan melalui sketsa pastel. Maduro dan Flores menggunakan penyuara telinga untuk mendengar terjemahan bahasa Inggris ke bahasa Spanyol. Keduanya diborgol di tangan dan kakinya, namun digambarkan tetap tenang saat memasuki ruang sidang. Maduro menyapa hadirin dengan Buenos Dias sebelum Hellerstein membacakan hak-hak dasar bagi tersangka. Maduro menyatakan bahwa ia tidak pernah mengetahui hak-hak itu sebelum dibacakan dalam ruang sidang. Ketika ditanya tanggapannya terhadap dakwaan, Maduro menjawab bahwa ia tidak bersalah dan menegaskan bahwa ia masih menjadi presiden. Proses serupa dilakukan terhadap Cilia Flores. Flores menyatakan dirinya ibu negara Venezuela dan menolak seluruh tuduhan yang diarahkan kepadanya. Hellerstein menjelaskan bahwa sebagai warga negara Venezuela, keduanya berhak berkonsultasi dengan perwakilan negara mereka. Argumen pembelaan Maduro disampaikan oleh pengacaranya Barry Pollock. Ia menilai bahwa penangkapan Maduro mengandung masalah dan dipertanyakan dari sisi hukum internasional. Sepanjang sidang, Maduro terus menulis catatan di dalam buku kecil. Sementara Flores diwakili oleh Mark Donnelly. Donnelly menyampaikan bahwa Flores menderita memar dan diduga cedera rusuk akibat proses penangkapan di Caracas. Sidang perdana resmi ditutup dan akan dilanjutkan pada 17 Maret 2026. Saat meninggalkan ruang sidang, Maduro dihadapkan dengan pengunjuk rasa yang menyerukan tuntutan dalam bahasa Spanyol. Mereka menyampaikan bahwa Maduro harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Maduro menjawab secara naratif bahwa dirinya adalah presiden dan menjadi tahanan perang. Ia menyatakan keyakinan bahwa dirinya pada akhirnya akan bebas. Amerika Serikat menuduh Maduro dan Flores terlibat dalam jaringan perdagangan obat terlarang. Putra mereka, Nicolasito, juga dituduh terlibat dan berusaha menggerakkan pemerintah Venezuela untuk membantu keduanya. AS menyebut ada kerjasama antara Maduro dan sejumlah kelompok kriminal, termasuk dari Venezuela, Meksiko, dan Kolombia. Operasi militer AS pada akhir 2025 mengepung Venezuela dan menyebabkan serangan terhadap kapal-kapal nelayan. Pemerintah Venezuela dan Kolombia menyatakan bahwa mayoritas korban adalah nelayan sipil. AS juga menerbitkan surat penangkapan untuk 3 tokoh lain di pemerintah Venezuela. Pengamat hukum menilai bahwa berkas dakwaan memiliki banyak kesimpulan, namun bukti konkret masih terbatas. Sejumlah pihak menilai bahwa penangkapan Maduro melanggar hukum internasional. Argumen ini dibandingkan dengan penangkapan Presiden Honduras Juan Orlando Hernández yang dilakukan setelah masa jabatannya usai dan melalui koordinasi antar negara. Kasus Maduro dinilai berbeda karena dilakukan tanpa koordinasi dengan pemerintah Venezuela dan terkait konflik legitimasi kepemimpinan. Persidangan perdana Nicolas Maduro dan Cilia Flores membuka babak baru dalam konflik hukum antara Venezuela dan Amerika Serikat.
Di tengah dakwaan berat soal jaringan perdagangan obat terlarang, Maduro menegaskan dirinya masih menjadi kepala negara dan tidak bersalah. Pernyataan itu menjadi sorotan utama karena disampaikan langsung di hadapan hakim di Pengadilan Federal New York. Argumen pembelaan menyebut bahwa proses penangkapan Maduro dan Flores menyisakan masalah hukum internasional.